Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam olahraga tabi pun. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andira Esa Aninda dengan NPM 21130501055 dari Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Dr. Handres Herman Tarigan MPD sebagai pembahas saya. Dr. Chandra Kurniawan MOR sebagai pembimbing pertama saya, dan Bapak Juan Siswoyo MPD sebagai pembimbing kedua saya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi proposal saya yang berjudul Pengaruh latihan pliometrik terhadap peningkatan kecepatan tendangan bola cagi pada siswa ekstrakurikuler taekwondo MTS Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung. Baiklah, materi yang pertama adalah bab 1 tentang latar belakang masalah. Taekwondo merupakan teknik bela diri berasal dari Korea Selatan yang berkembang pesat di Indonesia. Taekwondo sudah masuk dan berkembang di Indonesia selama kurang lebih dari 30 tahun, menurut Vioyo Suyardi 2002. Dari observasi yang peneliti lakukan, banyak dari atlet MTS Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung menggunakan teknik tendangan bola cagi dalam bertanding. Namun sangat disayangkan, tendangan dari atlet tersebut sangat lambat, sehingga tendangan bisa dibaca oleh lawan. Nah, oleh karena itu, peneliti menduga atlet tersebut tidak memiliki kecepatan dalam tendangan bola cagi, sehingga poin mereka tertinggal cukup jauh. Maka dari itu, perlu adanya latihan pliometrik untuk meningkatkan kecepatan tendangan bola cagi. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh latihan pliometrik terhadap peningkatan kecepatan tendangan bola cagi pada ekstrakurikuler taekwondo MTS Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung. Untuk tujuan penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan pliometrik terhadap peningkatan kecepatan tendangan bola cagi pada ekstrakurikuler taekwondo MTS Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung. Selanjutnya adalah manfaat penelitian, yaitu yang pertama adalah manfaat bagi peneliti, yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Yang kedua adalah atlet, yaitu sebagai pembelajaran dan pengetahuan materi tentang pliometrik terhadap peningkatan kemampuan tendangan bola cagi. Yang ketiga adalah untuk pelatih, yaitu sebagai contoh mode pembelajaran untuk melaksanakan program latihan menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah manfaat bagi perpustakaan, yaitu sebagai penambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat tentang taekwondo, terutama pliometrik sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan mendatang. Materi selanjutnya adalah bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama adalah latihan pliometrik. Menurut Fajar et al. 2023, latihan pliometrik merupakan sebuah bentuk latihan yang ditandai dengan perawatan straight shortening cycle atau SSC dan berkembang selama transisi dari kontraksi otot ekstensik menjadi kontraksi otot yang cepat. Berdasarkan dari pengertian tersebut, bahwa latihan ini identik dengan gerakan yang cepat dan eksplosif, di mana gerakan yang dilakukan bersifat reaktif. Oleh karena itu, latihan ini merupakan salah satu metode yang cocok untuk melatih tendangan bola cagi, karena latihan ini meningkatkan kecepatan dan kekuatan otot tungkai sehingga tendangan dapat maksimal. Dalam penelitian ini, latihan pliometrik bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, terutama dalam melakukan tendangan. Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk latihan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu squat jump, keniktak jump, dan juga shuttle run. Selanjutnya adalah kecepatan dalam tendangan. Menurut Suyardi 2002 mengatakan bahwa mengeksekusi teknik 22 tendangan dengan efektif dibutuhkan kombinasi dari kecepatan, kekuatan, dan terutama keseimbangan yang optimal. Kecepatan dalam pelaksanaan tendangan memiliki dampak besar, terutama dalam konteks pertandingan, di mana mencetak angka atau poin memerlukan tendangan yang cepat dan efektif. Oleh karena itu, atlet yang memiliki kecepatan tendangan yang baik dalam serangan maupun bertahan, memiliki kemudahan untuk meraih poin dalam pertandingan. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama adalah yang dilakukan oleh Ismono Jati 2016 yang berjudul Pengaruh Latihan Karet Terhadap Kecepatan Tendangan Bola Cagi pada Siswa Ekstrakurikuler Taekwondo Seman 1 Sleman tahun 2016. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Fajar et al. 2023 yang berjudul Improving Leg Power and Bola Cagi Kick Speed in Taekwondo Using Plyometric, SAQ, and Circuit Training Methods.
Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Dayuluhaq 2024 yang berjudul Pengaruh Latihan Kecepatan dengan Metode Plyometrik terhadap hasil tendangan Dolyojagi pada siswa ekstrakurikuler taekwondo studi kasus di Mandua, Yogyakarta. Materi selanjutnya tentang kerangka berpikir. Bisa dilihat di bagan bahwasannya kerangka berpikir yang pertama adalah latihan kecepatan tendangan dengan metode plyometrik. Nah, latihan kecepatan tendangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode plyometrik dan memasukkannya dalam proses latihan. Bahkan yang selanjutnya adalah pengaruh. Setelah latihan plyometrik dilakukan, kemudian diadakan pretest dan posttest untuk mengetahui pengaruh dari latihan plyometrik tersebut. Bagian yang terakhir adalah peningkatan kecepatan tendangan pada siswa ekstrakurikuler taekwondo di MTS Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung. Setelah mengetahui data dari posttest, kemudian dihitung menggunakan uji T. Setelah itu dapat diketahui hasil perbandingan antara hasil pretest dan juga posttest. Jika waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tendangan sebanyak 5 kali semakin meningkat, menunjukkan bahwa latihan plyometrik berpengaruh kepada hasil tendangan. Namun, apabila jumlah tendangan menurun, menunjukkan bahwa latihan plyometrik tidak berpengaruh terhadap hasil kecepatan tendangan. Materi selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama adalah H0 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh latihan menggunakan metode plyometrik terhadap hasil kecepatan tendangan Dolyojagi peserta ekstrakurikuler taekwondo MTS Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung. Nah, hipotesis yang kedua yaitu H1 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh latihan menggunakan metode plyometrik terhadap hasil kecepatan tendangan Dolyojagi peserta ekstrakurikuler taekwondo MTS Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung. Materi selanjutnya adalah bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen dan desain penelitiannya adalah kuasi eksperimen. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler taekwondo di MTS Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 20 orang peserta didik anggota ekstrakurikuler taekwondo MTS Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung. 20 orang tersebut adalah 10 orang mendapatkan treatment dan 10 orang lagi adalah kelompok kontrol. Baiklah, yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pretest dan posttest tes kecepatan. Tes kecepatan dilakukan dengan melakukan tendangan Dolyojagi setinggi perut atau montong sebanyak 5 kali tendangan dan dihitung waktunya. Peserta diberi kesempatan melakukan 2 kali percobaan. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecepatan tendangan Dolyojagi diadaptasi dari penelitian Singgi Ismonojati tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Latihan Karet terhadap Kecepatan Tendangan Dolyojagi Siswa Ekstrakurikuler Taekwondo SMA N1 Sleman. Tes yang dipakai untuk mengukur kecepatan adalah dengan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 5 kali tendangan Dolyojagi dan masing-masing peserta diberikan 2 kali kesempatan. Tes tersebut dilakukan sebelum adanya perlakuan atau disebut dengan pretest dan setelah adanya perlakuan atau yang disebut dengan posttest. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari latihan tersebut. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Data dikumpulkan dengan tes, yaitu pretest dan juga posttest. Kemudian analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis dihubungkan antara latihan dengan metode plyometrik terhadap hasil kecepatan tendangan Dolyojagi dari hasil tes menggunakan bantuan SPSS versi 26. Selanjutnya adalah uji prasyarat. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas Pure-Wheel dan dengan bantuan SPSS. Pengambilan keputusan data dalam metode Pure-Wheel adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji adalah data sebaran normal. Yang kedua adalah jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data tersebut termasuk data yang tidak normal. Baik, yang selanjutnya adalah uji homogenitas.
Uji ini digunakan untuk melihat apakah kedua kelompok pretest dan juga posttest mempunyai varians yang homogen atau tidak. Pengambilan keputusan dalam uji homogenitas ini adalah yang pertama, jika signifikansi kurang dari 0,05 maka dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau homogen. Yang kedua adalah jika signifikansi lebih dari 0,05 maka dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau homogen. Oke, selanjutnya adalah uji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji T, yaitu uji Paired Sample T-Test dengan menggunakan program SPSS, yaitu membandingkan selisih 2 min dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data yang berdistribusi normal. Pengambilan keputusan data dalam metode Paired Sample T-Test ini adalah yang pertama, apabila nilai signifikansi 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap perbedaan perlakuan pada masing-masing variabel. Yang kedua adalah apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Sekian pemaparan materi proposal yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.